أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Konsita yang telah membacakan kita terjemahan dari ayat Al-Isra ayat 24. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kita bagaimana sih cara membalas orang tua. Orang tua itu kan sudah menyapihmu selama 2 tahun, telah membawa dirimu selama 9 bulan, melahirkanmu, telah merawatmu hingga engkau dewasa. Dan Al-Quran menjelaskan serta hadis Rasulullah menjelaskan bahwa tidak satupun anak yang bisa membalas orang tuanya. Tidak satupun anak yang mampu membalas jasa-jasa orang tuanya. Makanya yang Allah ajarkan bukan membalasnya. Tapi apa? Tapi mendoakannya. Wakul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Akan tetapi tidak didoakan begitu saja. Ada caranya. Apa itu? Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Seakan-akan ayat ini mengatakan rendahkan dirimu di hadapan keduanya. Seakan-akan ayat ini mengatakan sujud di depan keduanya, rendahkan dirimu, hilangkan jabatanmu. Anda mau direktur, Anda mau siapa ketika berhadapan dengan orang tua Anda adalah anak. Makanya ayat ini mengatakan wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Liminar rahmah, dengan penuh kasih sayang, wakul, dan katakanlah ya Allah, cuman engkau yang mampu membalas kedua orang tuaku, aku tidak akan pernah mampu membalas mereka ya Allah. Seseorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya menggendong ibuku dari Yaman, jarak Yaman ke Mekah jauh banget Bu. Menggendong ibuku berjalan kaki ke Yaman untuk melaksanakan ibadah haji. Seluruh rangkaian haji, tawaf, kita bayangin tawaf, jalan sendiri aja capek Bu. Jalan sendiri aja capek. Pemuda ini menggendong ibunya, kemudian sa'i, seluruh rangkaian haji, seluruh rangkaian umrah dia lakukan dengan cara menggendong ibunya. Kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya sudah melakukan ini dan itu. Apakah saya sudah membalas kebaikan ibu saya? Apa kata Rasulullah? Setetes keringat ibumu ketika ibumu melahirkanmu tidak terbalaskan dengan apa yang kamu lakukan. Setetes keringat. Setetes keringat belum terbalaskan dengan anak yang menggendong ibunya. Bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Adakah anak yang rela menggendong ibunya? Tidak ada. Tidak ada. Apalagi untuk melaksanakan haji. Paling dia sewa orang, dorong ibuku, pakai kursi roda nanti saya bayar kamu. Dorong ibuku, tawaf, nanti saya bayar berapa real. Begitu yang kita lihat sekarang di Masjidil Haram. Tapi ayat ini mengajarkan kita, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang dan katakanlah, hanya engkau yang mampu membalasnya wahai Allah. Rabbirhamhuma. Sayangi keduanya wahai Allah. Kama rabbayani saghira. Seperti mereka menyayangiku di waktu kecilku. Shadaqallahul azim. Masya Allah, ini luar biasa banget nih kalau kita bicara tentang orang tua Orang ya. tua. Bayangkan aja dari Yaman ke Mekah itu jaraknya aja udah berapa kilo Beda itu. negara loh. Beda negara, Beda negara. digendong. Tawaf, haji, semuanya udah dilakukan, umrah dan haji. Setetes keringat orang tua melahirkan gak kebayar Pak Ustadz. Jangan pernah hitung-hitungan sama orang tua. Betul Pak Ustadz. Karena orang tua tidak pernah mengharapkan dunia atasmu. Betul. Tidak pernah. Orang tua itu tidak pernah mengharapkan balasan dari sosok anak. Cuma anak yang kadangkala merasa sudah banyak pemberiannya kepada orang tuanya. Maaf ya, mohon maaf. Lebih banyak anak-anak itu mengucapkan terima kasih kepada temannya yang mentraktir dia.
nginap di rumah teman, terus dimasakkan makanan. Terima kasih teman, kau sudah masakan. Pertanyaannya, pernahkah engkau berterima kasih setiap hari kepada orang tuamu yang tiap hari memasakkanmu? Masya Allah, itu yang kadang-kadang kita sebagai anak tuh lupa sebenarnya ya. Lupa atau mungkin gengsi untuk mengatakan terima kasih kepada orang tua nih, Masya Allah. Coba saya mau kasih kesempatan nih sama Konsita, mungkin ada yang mau ditanyakan sama Ustadz Ada banget. atau Jadi Ustazah. tadi kan udah disampaikan juga Iya. kalau memang satu titik keringat orang tua, khususnya ibu pada saat melahirkan itu sama sekali nggak terbayar nilainya gitu. Tapi kan terkadang sering gitu, bunda itu suka ngajakin aku kayak, Kak yuk kita pergi ke sini yuk, atau temenin bunda ke rumah temen gitu. Terus ya namanya mungkin anak muda gitu, perasaan males kadang suka susah banget dilawannya. Apalagi dalam keadaan pagi-pagi masih belum mandi, baru bangun, lagi sarapan gitu kan. Betul, Tiba-tiba betul, diminta betul. nemenin, nolaknya sih sebenarnya sudah mencoba sehalus mungkin, Betul. sesopan mungkin. Dan kayaknya sih bunda juga sejauh ini kayak nggak ada masalah. Tapi kan dalam hatinya orang itu kita nggak akan pernah tahu ya. Bahkan ibu sekalipun kita nggak tahu dalam hatinya berpikiran seperti apa. Itu dosa gak sih sebenarnya kalau Nah, kayak gitu? tenang dulu nih gini nih. Saya sedikit review dulu nih. Ini permasalahan anak muda nih. Boleh dibilang akhirnya anak muda itu lebih memilih kepada temannya daripada sama orang tuanya. Sekarang yang jawab anak muda aja deh. Sekaligus diberikan tausiah nih kepada anak muda yang lain nih. Ustadz Syam nih, apa penyebabnya anak itu lebih memilih menghabiskan waktu dan perhatiannya untuk teman-temannya ketimbang orang tuanya, Ustadz Syam? Mohon izin silakan. Oke. Orang tua itu membosankan soalnya. Orang tua itu kadang nggak mengerti anak tuh maunya apa, kalian maunya apa. Ibu punya acara sendiri, anak punya acara sendiri. Masa anak diajak ke pengajian ibu-ibu, orang ustadznya bahas tentang ibu-ibu terus. Ketika itu ustadznya membahas surga anak di telapak kaki orang tua. Surga anak merasa diinjek-injek gitu loh. Orang tua terus. Kenapa harus orang tua terus? Kita membolak-balik Al-Quran dari surah Al-Fatihah ke surah An-Nas. Ke belakang lagi dari surah An-Nas ke surah Al-Fatihah. Kita mau cari perintah berbuat baiklah terhadap anakmu tidak akan pernah ketemu. Tidak ada ayat yang membahas tentang berbuat baiklah kalian terhadap anak-anak kalian. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena otomatis orang tua tanpa ayat pun, tanpa hadis pun pasti berbuat baik terhadap anaknya. Tapi anak, betapa banyak perintah di dalam Al-Quran setelah Allah menyebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan setelah Allah memerintahkan kalian untuk menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, ini perintah tertinggi dalam agama Islam, tauhid. Apa perintah selanjutnya? Salatkah, puasakah, zakatkah, hajikah? Bukan itu. Apa? Wabil walidain ihsana. Dan berbuat baiklah kalian terhadap orang tua kalian. Ayat-ayat di Al-Quran, di dalam Al-Quran hanya menyebutkan berbuat baik terhadap kedua orang tua. Tapi tidak ada ayat yang menyebutkan berbuat baik terhadap anak. Kenapa? Karena orang tua otomatis pasti berbuat baik terhadap anaknya. Cuma kadang tidak mengerti. Kita kadang ditanya, kenapa sih lebih senang di luar daripada di dalam rumah? Karena lu lebih asik bro daripada orang tua. Karena lebih asik nongkrong sama teman-teman daripada sama orang tua. Orang tua kadang nggak nyambung gitu. Makanya Umar bin Khattab kata tadi Ustazah Oki, didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena terkadang kita mau ngobrol sama orang tua, tapi orang tuanya nggak nyambung. Ada juga yang mengatakan begini, kenapa lebih sering di luar daripada di dalam rumah? Karena kita tidak merasa bahwa rumah itu adalah surga kita. Ada yang mengatakan baiti jannati. Tapi malahan rumah menjadi neraka buat kita. Kita tidak bisa jujur di rumah, kita tidak bisa curhat di rumah. Karena orang tua selalu menyalahkan kita, anak-anaknya. Pernah nggak Bu nyalahin anak? Maaf ya Bu, ini curhat. ini sharing Bu, maaf ya. Pernah nggak Bu? Pernah ya? Sering. Tanpa sebelum ibu-ibu bertanya terhadap anak, alasannya ibu sudah nyalahin duluan. Ibu sudah marahin duluan. Padahal di balik itu ada alasannya mungkin. Karena memang benar-benar kerja PR mungkin. Dan ketika kita sudah mulai berusaha untuk jujur, kalian tetap tidak percaya terhadap kami. Kalian tetap tidak percaya terhadap kami. Kenapa? Ini kesalahan kami juga sebagai anak-anak. Bahwasanya kita emang sering membohongin orang tua. Karena jujur di dalam rumah itu adalah neraka bagi kami. Ketika kami jujur, kami akan dibully sama orang tua. Ketika kami jujur, kami akan dimarahi. Jadi kita berusaha untuk berbohong. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Jangan pernah berkata ah terhadap mereka. Daripada gua teriak-teriak di rumah dan gua berdosa, lebih baik saya keluar rumah dan teriak-teriak di luar. Karena Al-Quran melarang saya untuk teriak-teriak dalam rumah. Jangan berkata ah terhadap orang tua. Lebih baik cari teman terus teriak-teriak di luar. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkanlah kepada keduanya hanya perkataan yang mulia. Kita mau berkata yang ngobrol biasa nggak boleh sama orang tua. Harus perkataan yang mulia. Kalau tidak bisa mengatakan ucapan-ucapan yang mulia, lebih baik diam saja. Makanya kita lebih baik diam sebenarnya di rumah itu. Takut menyinggung perasaan orang tua. Betul, tapi bukan berarti diam-diam terus sama orang tuanya nggak ada Diam-diam terus, komunikasi ya. juga bahaya. Karena tetap komunikasi itu juga harus dijaga antara Betul. anak dengan orang tua ya Pak Ustadz ya. Gini, kalau membicarakan anak, mohon maaf kepada semua anak. Saya pernah jadi anak. Saya juga pernah, Saya sampai juga sekarang saya masih pernah. jadi anak Pak Ustadz, Karena alhamdulillah. orang tua saya sudah meninggal semua. Saya masih ada alhamdulillah. Nah, gini, mohon maaf kepada semua anak yang merasa tidak nyaman di rumah, engkau akan menyesal. Nih buat yang di rumah lagi nonton. Engkau akan menyesal, engkau akan merindukan suasana rumah. Ketika suatu saat nanti engkau tidak akan bisa kembali ke rumah karena engkau sudah memiliki keluarga sendiri. Itu, hati-hati kepada semua anak yang memandang remeh waktu bersama keluarga, waktu bersama dengan orang tua, engkau akan merindukan ocehan orang tuamu, marahan orang tuamu itu akan engkau rindukan. Ketika anak mendapatkan ridho dari orang tuanya di pagi hari, maka pintu sorga terbuka untuknya sampai sore. Dan ketika diridhoi di sore hari, maka akan terbuka pintu sorga untuk pagi hari. Makanya semua anak usahakan jangan pernah melihat wajah orang tua marah ketika kita keluar. Usahakan kita akan mendapatkan keberkahannya. Tidak usah jauh-jauh cari sorga. Sorga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya ibu lebih mulia daripada sorga yang kamu kejar. Itu. Ini luar biasa banget nih. Kita belum menyadari hal seperti itu nih. Mudah-mudahan penjelasan Ustadz tadi, Ustadz Syam tadi, Ustadz Zaki tadi bisa memberikan pencerahan buat kita semua bahwa ngapain sih gitu, apa sih yang kita cari, surga kok repot-repot ya, ternyata surga itu ada di depan mata kita gitu loh. Nah mumpung masih ada, manfaatkan sebaik-baiknya, coba hargai mereka sebaik-baiknya, layani mereka sebaik-baiknya, mudah-mudahan kita semua masuk surga yang ada di sini semuanya Ibu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini buat jamaah yang di rumah nih, setelah ini kita akan kasih kesempatan baik yang mau curhat, yang mau cerita atau yang mau punya permasalahan yang mau diselesaikan di sini boleh silakan telepon aja ke sini ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh.